Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gerbang Dimensi. Masih bersama Mas Yamet di sini. Di video kali ini Mas Yamet akan menceritakan sebuah kisah horor yang merupakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook Lakon Story, yaitu kisah yang berjudul Rombongan Goib Pantai Parangkusumo. Buat yang mau baca langsung ceritanya atau mendengar langsung ceritanya dalam bentuk podcast dengan narasumber aslinya, kalian bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Dan sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya dari channel Gerbang Dimensi. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Rombongan Goib Pantai Parangkusumo. Malang 2018, pukul 22.30. Suara telepon genggam yang malam itu tiba-tiba berbunyi nyaring. Mendengar hal itu, Rokim yang sebelumnya tertidur lelap tentu saja seketika terbangun karena terkejut dengan suara nada dering tersebut. Waduh, siapa sih malam-malam kok telepon? Pikir Rokim dengan tangannya yang mulai mengambil ponselnya. Halo, selamat malam. Iya, siapa ini? Apa benar ini Mas Rokim Travel Malang? Iya benar, ada yang bisa dibantu? Mas, saya mau booking buat besok tur Jogja, apa bisa? Buat 9 orang. Berangkat malam tujuan Pantai Parangtritis. Ucap penelpon tersebut jelas. Mendengar hal itu tentu saja Rokim seketika menjelaskan tarif dan sebagainya, yang akhirnya Rokim dan penelpon tersebut setuju untuk melakukan perjalanan di keesokan harinya. Dan puncaknya setelah obrolan singkat malam itu, Rokim pun menutup teleponnya dengan perasaan yang sedikit lega, karena keesokan harinya dia mendapatkan trip yang harus dikerjakannya. Keesokan harinya, Malang 2018, pukul 20.00. Malam itu Rokim dalam perjalanan menjemput customernya yang sebelumnya sudah menghubunginya tersebut. Berbekal alamat desa dan ancer-ancer titik penjemputan, dia pun mulai perjalanannya seorang diri untuk menjemput customer tersebut. Karena yang ada di pikiran Rokim, tamu yang akan dia bawa kali ini tidaklah terlalu banyak. Dan puncaknya sekitar pukul 21.00 malam, Rokim akhirnya sampai di titik penjemputan yang dimana malam itu ternyata dia sudah ditunggu oleh beberapa orang. Dan singkat cerita, Rokim pun seketika menghentikan kendaraannya dan turun untuk kembali memastikan tujuan perjalanannya. Dan singkat cerita, setelah semua penumpang sudah dipastikan masuk ke dalam kendaraannya, Rokim pun akhirnya memulai perjalanannya. Di awal perjalanan semuanya memang nampak biasa-biasa saja. Semua penumpang terlihat tertidur, dengan yang terjaga hanyalah seorang laki-laki parubaya yang duduk tepat di samping tempat duduk Rokim. Dan untuk mencairkan suasana, tentu saja Rokim mengajak laki-laki tersebut untuk mengobrol agar perjalanannya tidak membosankan. Besok tujuannya cuma Parangtritis ya Pak? Iya Mas, mau ke Parangtritis saja. Iya Pak. Ngomong-ngomong, Bapak ya yang kemarin telepon saya. Kok tahu nomor saya Pak? Dapat dari mana nomor saya? Tanya Rokim menambahkan. Tapi anehnya bukannya menjawab pertanyaan Rokim, laki-laki tersebut malah tersenyum pelan sembari tidak sekalipun menatap wajah Rokim. Di situ karena Rokim merasa jika laki-laki tersebut kurang enak jika diajak berbicara. Akhirnya Rokim pun memutuskan untuk diam sembari terus menatap jalanan yang waktu itu sudah semakin malam saja. Hingga akhirnya keanehan tersebut mulai nampak begitu saja. Sekitar 1 jam 30 menit Rokim berjalan, tiba-tiba dia mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Yang setelah dicium lagi, sumber aroma bunga melati tersebut sepertinya berasal dari dalam kendaraannya. Dan tidak hanya itu,
Bersamaan dengan terciumnya aroma bunga melati, Rokim mendengar jika di dalam kendaraannya terdengar suara riuh ramai. Padahal ternyata seluruh penumpangnya masih dalam keadaan tertidur lelap. Merasakan semua itu, Rokim pun mencoba tetap tenang dengan terus mendengarkan semua keanehan tersebut yang memang terus saja terdengar dengan sangat jelas dan dekat. Loh, semuanya sudah tidur tapi kok kayak rame banget sih. Mana bau bunga melati lagi. Keluh Rokim dengan tidak sekalipun mengajak ngobrol laki-laki yang duduk di sampingnya tersebut. Dan puncaknya dengan terus mencium dan mendengar semua suara tersebut, akhirnya dia pun sampai di kawasan Alas Caruban tepat sekitar pukul 12.20 dini hari. Dan disitulah laki-laki yang sedari tadi duduk tepat di samping Rokim dengan hanya diam dan jarang sekali berbicara. Malam itu tiba-tiba mengejutkan Rokim dengan perkataannya. Mas, habis ini di depan itu kita berhenti dulu ya. Kita mau makan malam. Soalnya tadi kami belum makan malam, Mas. Ucap laki-laki tersebut pelan. Mendengar hal itu, tentu saja Rokim seketika terkejut bukan main. Karena dia pun tahu jalanan yang ada di depannya tersebut adalah jalan hutan yang gelap dan menyeramkan. Oh iya Pak, ini semua penumpang bawa bekal apa gimana? Kalau bawa bekal tunggu dulu ya. Kita cari tempat yang terang dan berhenti. Seingat saya di depan nanti ada pom bensin. Sudah Mas, tenang saja. Habis ini ada warung di kiri jalan. Di situ kita berhenti ya. Itu warung langganan saya. Loh Pak, ini kan sudah lewat tengah malam. Mana ada warung buka jam segini? Lagian ini masih di jalan hutan loh Pak. Sahut Rokim dengan nada yang sedikit kebingungan. Dan tanpa menjawab ucapan Rokim, lagi-lagi laki-laki tersebut nampak kembali hanya diam sambil tersenyum pelan. Dengan perasaan yang mulai keheranan, Rokim pun melanjutkan perjalanannya dengan terus saja melihat ke arah depan. Dan anehnya sekitar 3 menit Rokim berjalan di kawasan tersebut, dengan mata kepalanya sendiri Rokim ternyata melihat adanya warung makan yang terlihat masih buka dan beroperasi di malam itu. Hah? Kok ada warung buka jam segini? Aku baru tahu loh ini. Pikir Rokim dengan mulai memperlambat laju kendaraannya. Hingga akhirnya sesuai arahan laki-laki tersebut, Rokim pun berhenti tepat di depan warung tersebut dan mulai menurunkan penumpangnya satu persatu. Dan puncaknya setelah semua penumpang sudah terlihat turun, akhirnya Rokim pun memutuskan untuk tetap berada di dalam kendaraannya dan beristirahat karena dia juga berpikir kurang enak jika harus ikut masuk ke dalam warung tersebut. Tapi anehnya ketika Rokim baru saja memejamkan matanya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu kendaraannya. Mas, ayo ikut makan di dalam Mas. Sudah Pak, terima kasih. Saya di sini saja. Oh alah, nggak mau ya? Ya sudah, saya belikan kopi saja ya Mas. Imbuh laki-laki tersebut sambil mulai berjalan kembali ke arah warung dan dengan hanya tersenyum pelan. Rokim waktu itu memang berharap jika dirinya dibelikan minuman oleh laki-laki tersebut. Singkat cerita, beberapa saat kemudian laki-laki tersebut terlihat keluar dari warung dan berjalan ke arah Rokim dengan tangannya yang sudah membawa segelas kopi panas. Ini Mas kopinya. Sebentar ya, kami mau makan malam dulu di warung. Ucap laki-laki tersebut sambil memberikan segelas kopi kepada Rokim. Iya Pak, terima kasih banyak. Sudah Bapak santai saja, biar saya istirahat sebentar. Lagian perjalanan kita juga masih jauh. Sahut Rokim. Dan puncaknya akhirnya laki-laki tersebut terlihat kembali lagi ke warung dengan tidak lagi menoleh ke arah Rokim. Di situ karena hawa dingin yang sudah menusuk tubuh, akhirnya tanpa lama-lama lagi Rokim pun mulai meminum kopi panas yang ada di tangannya. Tapi anehnya ketika dia baru saja merasakan rasa kopi tersebut, Rokim seketika terkejut bukan main. Karena rasa kopi tersebut terasa seperti air tanah. Dan tidak hanya di situ, di sela-sela rasa tanah, Rokim juga mencium aroma bunga melati yang sepertinya di dalam kopi tersebut sudah dicampuri dengan potongan bunga melati. Merasakan semua itu, tentu saja Rokim seketika membuang kopi tersebut tepat di samping ban depan kendaraannya. Gila, kopi apa ini? Rasanya aneh banget. Rasa tanah dan ada bunga melatinya loh. Pikir Rokim sambil mulai membuang kopi tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja.
Baru saja Rokim selesai membuang kopinya, pandangan Rokim tiba-tiba teralihkan dengan pemandangan janggal yang ada di dalam warung. Bagaimana tidak, dari kejauhan Rokim melihat ke dalam warung. Semua orang yang ada di dalam warung tersebut benar-benar terlihat diam, dengan sama sekali tidak bergerak layaknya sebuah patung. Bahkan demi memastikan semuanya, Rokim sengaja lebih mendekatkan kepalanya agar pandangan bisa sedikit lebih jelas. Tapi lagi-lagi semua yang dia lihat memanglah benar adanya. Kondisi warung tersebut sangat hening, meski di dalamnya ada banyak orang yang sedang duduk. Di situ karena perasaan Rokim yang kurang enak, akhirnya dia pun memutuskan untuk turun dari kendaraannya dan mulai berjalan pelan ke arah warung tersebut. Orang-orang ini kenapa sih? Gak ada yang ngomong dan gak ada yang bergerak loh. Pikir Rokim dengan mulai berjalan mendekati warung tersebut dengan tangannya yang tetap memegang gelas sisa kopi yang dia minum tersebut. Hingga akhirnya sesampainya Rokim di dalam warung, matanya seketika terbelalak, mulutnya menganga dengan jantung yang berdetak dengan sangat kencang. Bagaimana tidak dengan mata kepalanya sendiri, waktu itu dia melihat seluruh orang yang ada di dalam warung tersebut benar-benar hanya diam dengan menatap ke arah meja makan yang di situ tidak terlihat sama sekali adanya makanan dan minuman. Orang-orang ini kenapa sih? Kok gak ada yang bergerak? Ucap Rokim sambil mulai mendekati pemilik warung yang waktu itu juga terlihat diam di balik meja kayu. Tapi anehnya belum sampai Rokim di depan pemilik warung, tiba-tiba dia dikejutkan dengan tepukan pundak dari customer laki-laki yang sebelumnya duduk di sampingnya tersebut. Sudah habis yo mas kopinya. Sini, biar saya bayar saja. Masnya boleh kembali ke kendaraan deh. Tunggu kami di sana ya mas. Ucap laki-laki tersebut sambil tersenyum aneh. Di situ karena Rokim merasa jika ucapan tersebut bernada menyuruh Rokim agar keluar. Akhirnya Rokim pun keluar dari warung tersebut dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Pikiranku kok aneh gini yo? Ucap Rokim dengan dia yang seketika kembali masuk ke dalam kendaraannya dengan sesekali menatap ke arah warung dari kejauhan. Dan puncaknya setelah cukup lama menunggu, akhirnya semua penumpangnya terlihat mulai keluar dari warung tersebut dan mulai masuk kembali ke dalam kendaraannya satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semua penumpangnya dipastikan sudah naik ke kendaraannya, akhirnya Rokim pun kembali melanjutkan perjalanannya yang waktu itu sudah semakin jauh saja. Suasana di dalam kendaraan malam itu bisa dikatakan sudah semakin hening saja. Laki-laki di samping Rokim yang sebelumnya masih tersenyum jika diajak bicara, sejak keluar dari warung waktu itu semuanya nampak berbeda. Laki-laki tersebut waktu itu lebih diam dari sebelumnya dengan tidak lagi mengobrol ke arah Rokim, meskipun beberapa kali Rokim mengajaknya berkomunikasi. Dan akhirnya karena Rokim merasa jika laki-laki tersebut memang sengaja enggan untuk berbicara, akhirnya Rokim pun memutuskan untuk diam dengan tidak lagi mengajaknya berbicara. Dan singkat cerita sekitar pukul 4.30 pagi, akhirnya Rokim pun hampir sampai di kawasan pantai Parangtritis yang ternyata di situ rombongan Rokim sudah ditunggu oleh seorang kakek-kakek yang sudah terlihat diam di pinggir jalan. Sebentar ya mas, berhenti dulu. Ucap laki-laki di samping Rokim yang waktu itu tiba-tiba berbicara. Dan setelah kendaraan Rokim sudah dihentikan, akhirnya laki-laki tersebut terlihat turun dari kendaraannya dan menghampiri kakek-kakek yang sudah berdiri di pinggir jalan tersebut. Singkat cerita, setelah terlihat mengobrol beberapa saat, laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam kendaraan Rokim dan memberitahu jika tujuannya adalah ke Pantai Parangkusumo, bukan Pantai Parangtritis seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Mas, nanti ada sedikit perubahan ya. Kita ke Pantai Parangkusumo, sebelahnya Pantai Parangtritis. Ucap laki-laki tersebut dengan Rokim yang mulai kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Pantai Parangkusumo, tentu saja Rokim dengan sigap membukakan pintu untuk semua penumpangnya, sekaligus membukakan bagasi agar semua barang bawaan penumpangnya tersebut tidak ada yang ketinggalan. Dan di momen itulah Rokim akhirnya bisa melihat satu persatu wajah semua penumpangnya dengan jelas, yang ternyata tidak ada satupun wajah dari penumpangnya tersebut yang terlihat tersenyum. Semuanya nampak datar dengan tidak berekspresi sama sekali. Mengetahui semua itu, Rokim pun masih tetap menganggap wajar karena dia merasa jika mungkin semua penumpangnya tersebut masih dalam keadaan kelelahan karena sudah lama dalam perjalanan. Pak, ini nanti kemana saja rutenya? Setelah Pantai Parangkusumo ini, terus mau kemana lagi?
ucap Rokim sopan dengan dia yang mulai menutup pintu bagasi kendaraannya. Enggak kemana-mana kok mas. Nanti kita mau ke Pantai Parangkusumo ini saja. Dan mungkin agak siangan kita mau ke Pantai Parangtritis, sahut laki-laki tersebut jelas. Mendengar hal itu, Rokim pun mengangguk dengan memberi tanda jika dia akan standby di kendaraannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya sudah ya pak, saya standby di kendaraan saja. Nanti kalau butuh apa-apa, bapak bisa langsung ke sini, ucap Rokim sambil tersenyum sopan. Dan puncaknya setelah semua penumpangnya sudah dipastikan keluar dari kendaraannya, Rokim pun masuk kembali ke dalam kendaraannya dan tanpa lama-lama lagi, dia pun istirahat karena sudah semalaman dia tidak tidur sama sekali. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 pagi, Rokim pun tertidur lelap di dalam kendaraannya dengan rasa kantuk yang memang sudah sangat memaksa. Sekitar pukul 11 siang, Rokim terbangun karena dia mendengar suara anjing yang terdengar menggonggong di sekitar kendaraannya. Mendengar hal itu, Rokim pun terbangun dengan seketika dia terkejut karena merasa dia sudah terlalu lama beristirahat. Waduh, ketiduran lama sekali ini. Gimana ya kabar penumpangku? Pikir Rokim dengan seketika dia turun dari kendaraannya. Tapi anehnya, bukannya ramai, keadaan pantai waktu itu nampak sepi, dengan tidak adanya satupun pengunjung yang terlihat warawiri. Saat itu yang ada hanya beberapa warga lokal yang terlihat duduk dan berteduh karena panasnya matahari. Di situ perasaan Rokim benar-benar mulai kebingungan karena di dalam kendaraannya benar-benar sudah bersih. Semua barang bawaan memang sudah dikeluarkan dan tidak ada satupun yang tertinggal. Waduh, kemana semua ini penumpangku? Kalau sampai hilang bisa ribet ini urusannya, pikir Rokim, dan tidak kehabisan akal. Akhirnya Rokim waktu itu memutuskan untuk pergi ke Pantai Parangtritis karena dia masih menganggap jika semua penumpangnya tersebut sedang pergi ke Pantai Parangtritis. Sesampainya di Pantai Parangtritis, Rokim sampai kebingungan karena kondisi Pantai Parangtritis waktu itu bisa dikatakan sedang banyak pengunjung dan berbekal ingatan wajah dari penumpangnya yang sebelumnya dia lihat. Akhirnya Rokim pun berjalan mondar-mandir dengan melihat satu persatu wajah dari setiap pengunjung yang ada. Dan puncaknya setelah hampir 3 jam Rokim mencari di Pantai Parangtritis dan tidak kunjung menemukan penumpangnya, akhirnya Rokim pun memutuskan untuk kembali ke Pantai Parangkusumo dengan besar harapan jika penumpangnya sudah kembali ke titik awal di mana mereka diturunkan tersebut. Wah, ini sudah hampir asar. Pasti mereka sudah lelah dan berpikir kembali ke kendaraan. Mending aku kembali saja deh ke Pantai Parangkusumo, tempat aku menurunkan mereka tadi. Mudah-mudahan mereka sudah ada dan menungguku di sana, pikir Rokim. Tapi sayangnya ketika Rokim sudah kembali dan sampai di titik awal mereka berpisah, Rokim tidak kunjung melihat adanya satupun orang. Keadaan di tempat tersebut benar-benar tetap sepi dengan tidak adanya tanda-tanda orang ataupun pengunjung yang datang menghampiri. Di situ pikiran Rokim rasanya sudah sampai pada puncak kebingungannya. Dia linglung, dia bingung dengan semua yang sedang dia hadapi. Ketika dia masih bingung mondar-mandir, pandangan Rokim tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok kakek-kakek yang sepertinya kakek-kakek tersebut adalah warga lokal yang sedang beristirahat. Permisi kek, apa kakek tahu rombongan orang yang sedang berlibur di daerah sini? Tanya Rokim sopan kepada kakek tersebut. Gak ada orang sama sekali mas. Saya dari pagi di sini, tapi saya tidak melihat ada pengunjung di Pantai Parangkusumo ini. Kalau kakek dari pagi, seharusnya kakek tahu dong kendaraan saya dari pagi juga parkir di situ, ucap Rokim dengan tangannya yang menunjuk ke arah kendaraannya yang sedang berhenti. Iya mas, saya tahu kendaraan itu dari tadi pagi sekitar jam 5. Tapi saya nggak lihat kalau kendaraan itu menurunkan orang. Kendaraan itu dari tadi saya lihat hanya diam di situ saja. Jadi gini kek, sopir kendaraan itu adalah saya. Iya saya dari Malang dan saya bawa penumpang sekitar 9 orang. Memang benar tadi pagi saya sampai sini sekitar pukul 5 pagi. Setelah saya menurunkan semua penumpang saya tidur karena saya kelelahan. Dan anehnya setelah saya bangun tadi pukul 11 siang, semua penumpang saya sudah hilang, jelas Rokim dengan nada yang mulai kebingungan. Dan disitulah karena kakek tersebut berbeda pendapat dengan Rokim, akhirnya mereka pun terlibat perdebatan yang bisa dikatakan cukup panjang. Sebelum saya kesini kemarin, saya sebenarnya ketemu kakek-kakek di jalan besar dan kami berhenti. Awalnya tujuan saya memang Pantai Parangtritis,
Tapi anehnya setelah salah satu penumpang saya turun dan berbicara dengan kakek yang ada di pinggir jalan tersebut, tujuan saya tiba-tiba berubah ke Pantai Parangkusumo ini, kek. Ibu Rokim meyakinkan. Mendengar hal itu, kakek-kakek yang sebelumnya terus menyangkal ucapan Rokim waktu itu seketika diam dan menatap wajah Rokim dengan tatapan yang cukup mengherankan. Sepertinya memang benar. Mending kamu sekarang pulang saja. Penumpangmu tidak akan kembali. Tenang saja, kamu tidak akan berurusan dengan orang hilang dan sebagainya. Karena asal kamu tahu, penumpangmu itu bukanlah orang, melainkan hantu, ucap kakek tersebut pelan. Mendengar hal itu, Rokim pun masih bersikukuh tidak percaya dengan sesekali kembali menceritakan apa yang sudah Rokim alami sebelumnya kepada kakek tersebut selama di perjalanan. Hah? Hantu? Mana mungkin? Kemarin saya sempat ngobrol kok, kek. Saya juga sempat dibelikan kopi di daerah Caruban. Sudah, percaya saja sama kakek. Kakek ini orang asli sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami hal seperti ini. Di pantai ini sudah biasa ada kejadian seperti itu. Karena ini bukan pantai sembarangan. Ada gerbang gaib menuju kerajaan Ratu Kidul. Ucap kakek tersebut meyakinkan dengan cukup tenang. Mendengar hal itu, Rokim pun seketika lemas. Tubuhnya bergetar hebat dengan jantungnya yang sudah terus saja berdetak dengan sangat kencang. Hingga akhirnya tanpa lama-lama lagi Rokim pun berpamitan pergi kepada kakek tersebut dengan pikiran yang rasanya sudah tidak bisa jika harus diceritakan lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Rokim hanya diam dengan tidak sekalipun berhenti sambil sesekali mengenang kejadian sebelumnya yang sudah dia alami. Di sisi lain, dia sangat tidak percaya dengan apa yang kakek itu ucapkan, bahwa semua penumpangnya tersebut adalah hantu. Mengingat, setahu Rokim tidak ada hantu yang mampu menampakkan kakinya di atas tanah. Namun di sisi lain, jika mengenang semua keanehan seperti bau di dalam kendaraannya dan keanehan di dalam warung sebelumnya, Rokim mulai merasa jika ucapan kakek tersebut bisa jadi memang benar adanya. Dan dengan terus memikirkan itu semua, Rokim pun melanjutkan perjalanannya kembali ke Malang dengan waktu yang memang sudah semakin malam saja. Singkat cerita, sekitar pukul 1 dini hari Rokim pun sampai di rumahnya dan seketika duduk dengan pikiran yang masih kemana-mana. Dan di momen itulah Rokim pun akhirnya membuka amplop pemberian penumpangnya tersebut, yang biasanya Rokim pun tahu amplop tersebut adalah berisi uang tunai biaya sewa perjalanannya. Tapi anehnya ketika amplop sudah terbuka, perasaan takut Rokim rasanya sudah sampai pada puncaknya. Karena asal kalian tahu, amplop tersebut ternyata tidak berisi uang, melainkan berisi 7 daun sirih besar yang sudah dilipat sedemikian rupa. Disitulah Rokim pun akhirnya kembali lemas dan mulai menceritakan apa yang sudah dia alami sebelumnya kepada istrinya. Detik demi detik yang dia lalui benar-benar diceritakan kepada istrinya. Dan bisa dikatakan sejak saat itu akhirnya Rokim pun percaya jika makhluk halus benar-benar ada. Dan tidak semua makhluk halus di dunia ini tidak mampu menampakkan kakinya ke tanah. Dia adalah saksi hidup jika makhluk halus mampu berjalan dan menyerupai manusia pada umumnya. Dan bahkan sampai cerita ini ditulis, Rokim masih tidak pernah mendengar kabar adanya orang hilang di Pantai Parangkusumo yang sesuai dengan ciri-ciri penumpangnya yang dia bawa sebelumnya. Sudah beberapa kali Rokim kembali ke kampung tempat di mana titik penjemputan berada. Tapi anehnya menurut keterangan warga Kabupaten Malang tersebut, rombongan yang sudah diceritakan Rokim memang tidak pernah ada. Tidak ada satupun warga yang mengaku mengenal bahkan mengadakan tur Jogja yang seperti sudah diceritakan Rokim sebelumnya. Akhir cerita, meski sampai saat ini masih belum tahu siapa sebenarnya mereka, Rokim masih menyimpan cerita itu dan menceritakan kepada semua rekannya agar mereka bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kunjungan wisata. Dan itulah cerita dari rombongan goib Pantai Parangkusumo yang bisa saya ceritakan, yang dimana cerita ini adalah sebuah cerita nyata. Mungkin cukup sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Mas Yamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.